Selamat datang di podcast Kabita. Kami Berbagi Cerita. cerita. Oke, kita di malam hari ini kedatangan seorang putri dari tanah Minang, Aduh. tanah Sumatera, tanah Padang yang tersebar di semua daerah masakannya. Pasti ada. Itu warteg, warung Padang itu sudah menusantara. Iya benar banget. Sepertinya budaya Minang ini adalah budaya yang kalau nggak merantau tuh belum dikatakan hidup. Betulkah itu, Nah. Meli? Banget nih guys. Bentar dong. Iya. Dikenalin dulu dong. Iya, kan karena kayak Ini Kok langsung belum kenalan ini. ditanya-tanya Gimana sih, nih? Iya. Messi. kan kayak foto kita di episode intro, tak kenal maka Apa tak tuh? Kenal maka tak kabur. Astagfirullah. Nggak boleh kayak gini. Nggak Nggak boleh. boleh. Tapi kita kayak gitu, Mel. Iya. Jadi karena gue orangnya pemalu, boleh Hmm. Farel kenalin nggak? Oh beneran pemalu. Oh Maksud maksud apa malu-maluin? Silakan Farel. Iklan. Oke, so langsung aja Meling. Boleh. Kenalan dulu. Ini Meli, langsung boleh? ke Kenalan dulu dong. sumbernya ya. Langsung ke narasumbernya. Iya Iya dong. Izin mengambil alih ya apa sih? Boleh. Enggak alih. Oh, Mami Ali. Typo guys. Oke, Halo guys. semuanya. Halo. Hai. Terima kasih nih sebelumnya udah diundang sama teman-teman dari tim podcast. Dari tim podcast apa tadi nih? Kak. Bita. Ah. Wah. Nah, perkenalkan nama gue Melianti Huang Asik. dari Tanah Minang. Iya, Gadi Minang, Rancak Bana. Rancak Bana. Rancak bana. Rancak Bana. Artinya apa tuh, Mel? Randang cie. Artinya ya makanya aku harus deket dulu sama orang Minang biar dikasih tahu. Oh gitu. Kan kita Dan Sikat. Jadi orang rumah dulu. Baru bisa dikasih tahu ya enggak? Ya enggak Linda? Iya, Dan. Kamu memancing saya untuk dekat dengan Meling ya? Kan kita mah cuma menyalurkan gitu ya. Kalau mau silahkan, enggak juga enggak apa-apa gitu kan, Mel? Betul banget nih. Ingat ya, Nah. Linda Farel cuman figuran. Oh, oke. Iya. Oke, I'm fine. Baiklah. Kita mute aja yuk. Oh, boleh. Enggak, jangan gitu loh. Temenin aku. Oke. Pertanyaan pertama buat Meling. Bagaimana sih rasanya menjadi seorang putri tanah Minang? Wah, ini nih topik bener-bener dah mantep. Gimana rasanya jadi gadis Minang ya, bukan putri Minang, gadis Minang. Iya loh. Nah, Itu gadis. Minang. Ya gadis. Kalau di sini di Sumatera Barat atau di Minangkabau, kita itu menyebutnya itu kalau untuk perempuan itu anak gadis, anak gadis. Bahasa Minangnya, bahasa Indonesianya gadis ya. Terus kalau laki-laki itu beda-beda ya. Kalau tiap daerah itu, kalau di Sumatera Barat, kalau laki-laki itu namanya itu anak bujang kayak gitu. Bujang. Beda ya nih. Beda lagi nih. Beda. Gitu. Rasanya sih seneng ya jadi gadis Minang gitu. Soalnya ya gitu. Kalau jadi gadis Minang itu emang nggak tahu deh. Apalagi nih teman-teman kan ini banyak orang Sunda nih, Sunda, orang Banten, Betawi. orang Depok. Betawi ya, Betawi yang tinggal di Depok. Iya, Betawi iya. Sebelumnya Meling. Nah, kalau garis keturunan kita kan kalau di Sumatera Barat atau di Minangkabau itu kami nama garis keturunannya itu matrilineal. Nah, tahu nggak apa itu matrilineal? Nah, kalau matrilineal itu garis keturunan berdasarkan ibu. Jadi, kalau kami itu di Minangkabau ada namanya suku.
Jadi kan kalau secara general atau secara umum, kalau kayak si Farel deh, nah sukunya apa? Sunda kan? Nah, Yap. kalau kami di Minangkabau, suku kami Minang gitu kan. Tapi di Ya. Minangkabau ada lagi nih pembagiannya suku di dalam suku gitu. Nah, Suku itu di tuh dalam dari suku. betul banget. Nah, jadi kalau kayak Meling, ini kan karena garis dari keturunan ibu, kita punya Yes. suku yang diturunkan dari ibu kita. Hmm. Nah, itu banyak tuh. Ada yang Piliang nama sukunya, ada yang Koto, ada yang Caniago. Nah, itu dapatnya dari ibu. Berarti Gitu. nanti kalau misalnya Meling sudah punya keturunan, berarti ngambil nama belakang. Atau Nggak gimana? harus sih, kalau di Minangkabau Nggak kita harus. nggak harus ngambil nama, tapi nanti kalau misalnya Meling punya anak nih, misalnya Yes. anak Meling cewek, Mm-mm. nah anak Meling cewek, nanti misalnya Meling nih sekarang suku Piliang kan, dari ibu Meling Piliang, anak Ya. Meling besok punya sukunya juga Piliang. Oh. Itu kalau anaknya cewek. Kalau cowok pun juga punya suku Piliang. Kalau anak Meling ya. Iya Tapi dong, kalau masa anak Lindai. jangan. Malah tahu putri tertukar ya kan? Di bidan ditukar sama gua. Aduh, gue gak ketuang. Ya kali jadi bidan Hudan. Ya iseng gimana? Iseng keturunan iseng lu. Ah, kacau. Lanjut Ling, Sengaja lanjut. nukarin anak orang. Kayak mana tadi, sampai mana tadi nih? Anak Meling. Terus kalau misal nih Meling punya anak cewek cowok. Anak Ya. Meling kan dapat suku Minangkabau. Minangkabau pula. Emang sukunya Minangkabau. Sukunya Piliang. Aduh, Lindai. Linda ganti Lin. Oke. Terus nanti anak cowok Meling, kalau seandainya dia punya suku Piliang kan, nanti nikah nih sama orang, kalau sama orang Minang, pasti kalau ceweknya Minang pasti punya suku, nanti anak dari alias cucu Meling pasti punya suku. Tapi kalau seandainya anak laki-laki Meling nikah sama cewek yang bukan orang Minang, dia nggak dapet suku karena suku itu diturunkan dari ibu. Oh gitu. Sedangkan yang laki-laki itu Iya. sedangkan tadi kejadiannya yang laki-laki kan yang orang Minang, sedangkan perempuannya bukan Minang. Kalau yang perempuannya orang Minang nikah sama bukan Minang, tetap dapat suku. Nah, misalnya nih kasus Misalnya seandainya- misalnya Hudan mepet Meling gitu kan. ya, amin. Nah, Itu sepertinya takdir Allah ya. Nanti kita tahu kan nanti ya. Makan daging nanti kita, Dai. Iya. Rendang, Dai. Iya, makanya gue pengen. Bujuk. Makan Bujuk. rendang kita, Iya, makanya. Buruan apa? Nanti dimakan Laos. Jebakan Batman. Nah, oke, lanjut. kali. Lanjut Meling, lanjut. Nah, misalnya nih Meling nikah sama orang Sunda. Nah, anak Meling nanti dapat suku karena Meling orang Minang. Oh gitu. Iya, paham. Tapi mana tahu nih ada siapa yang namanya misalnya si A laki-laki ini orang Minang nikah sama orang Sunda, cewek Sunda. Nah, itu anaknya nggak dapet suku. Oh gitu. Jadi cuman ibu yang bisa menurunkan sukunya gitu ya. Betul. Tuh, oke. Nah, ada nggak sih Ling ini aturannya gitu kalau misalnya orang luar Minang. Ciawi aja udahlah panggil. Orang luar Minang gitu kan. Melamar orang Minang, ada aturannya nggak sih gitu? Maksudnya Ada aturan adatnya nggak sih? Apa emang harus Minang ke Minang atau Minang ke enggak gitu? Nah, ada lagi nih aturannya guys. Ada lagi tuh. Mana? Nah, itu gimana tuh? Biar Hudan banyak belajar, ayo. Ya, Hudan nanti. Pertanyaan bagus, Pak. Jadi gini kan, Meling kan sukunya Piliang nih guys. Iya. Nah, kalau Meling nikah sama orang Minang, nggak boleh yang satu suku. Misalnya laki-lakinya juga Piliang, Meling nggak boleh. Soalnya kita satu datu namanya, satu datu. Datu itu kayak mama kita gitu. Moyang kali gitu ya? Iya nggak sih?
Iya, Bukan iya. kayak Bukan. Di Minangkabau itu ada namanya rumah gadang kan, nama rumah adatnya. Rumah Nah, gede. biasanya di Oh rumah iya. iya rumah gede yang besar itu loh. Rumah rumah kecil dan. Oke, next. Next Meling. Next Saya Meling. tadi fokus dipecah sama Farel. Nah, jadi kita itu nggak boleh satu suku karena dianggap kalau kita satu suku kan berarti kita bersaudara gitu, sedarah. Kalau seandainya sama-sama suku, soalnya kan dari ibu, garis keturunan ibu, dianjurkan untuk tidak satu suku. Oh gitu. Tantangan gitu. Tapi ada nggak kasus yang satu suku gitu? Meling pernah dengar sih ada kasus di mana dia nikah satu suku. Misalnya kayak Meling nih, Meling kan di Payakumbuh ya. Nah, terus dia nikah, Meling suku Meling Piliang Payakumbuh. Terus ada yang orang Padang ya, yang kota Padang, sukunya juga Piliang. Nah, itu kan jauh ya, jauh daerahnya juga jauh. Jadi itu ada yang nikah kayak gitu. Ada yang sesuku tapi beda datuk namanya. Oh gitu. Jadi tapi dianjurkan jangan deh. Oh, Gak jangan bagus. deh ya. Gak bagus, mending sama yang lain aja gitu ya, orang luar gitu ya. Dinda, Sikat, masuk. Lin. Oi. Dinda. Oi. Bikin suku yuk. Suku apa? Ya, suku Depok Banten. Jadi kita pelopor ya. Jangan nama gua. Jangan nama. Ya pakai nama belakang gua aja, Hukianto. Gimana ya? Gue pikir-pikir dulu deh. Ya, pikir dulu aja, Ndai. Oh, lu nggak nanya sama cocok. Meling? Ya kok nggak mau nanya sama Meling gitu? Iya, Meling kan perantauan nih. Pernah nggak sih homesick? Kalau dikata homesick sih pastilah ya. Apalagi Meling juga anak terakhir kan. Dari anak terakhir, anak bungsu. Tapi emang kayak gimana ya, itu udah pilihan gitu. Lagian orang tua juga, mama, papa emang mendukung gitu kalau kuliah untuk keluar. Dulu waktu SMA kan ini USMI ya, kita Meling masuknya USMI yang dari sekolah. Nggak tahu. Meling emang Nggak tahu, saya iya kan, saya lewat jalur belakang. gimana? Pokoknya maaf salah deh. Nggak apa-apa, nggak salah. Gak apa-apa. Soalnya kita beda tempat. Kita beda tempat kitanya. Kita beda tempat, kita jauh-jauh kita. Terus emang lanjutin ya. Terus dari dulu emang pengen kuliah di Jawa aja. Terus orang tua emang ngizinin. Dan homesick pernah sih, kangen banget. Jadi ya gimana ya? Karena kesibukan udah di rantau, jadi udah lupa aja. Cuma teleponan udah bisa mengobati lah. Teleponan, video call tiap hari. Oh sayang. Nah terus apa namanya? Waktu pertama kali ngerantau kan tadi kan katanya. Pertama kali ngerantau nih, ngalamin gak sih tuh yang namanya culture shock? Cielah, belagu banget gue. Iya. Perbedaan budaya yang banget antara Minang dan Sunda, apalagi yang di Jawa. Rasain nggak? Apalagi cara ngomongnya tahu, apalagi cara ngomongnya. Ngomong kasarnya juga. Coba. Enggak sih. Kalau masalah ngomong kasar pasti di setiap daerah pasti ada ya. Di sini juga pasti ada. Tapi yang sebenarnya kalau Meling itu yang bikin shock kalau di pertama kali di sana ya di perantauan itu nasi sih. Kenapa nasi? Kenapa nasinya? Kenapa? Nasi, aduh. Beda. Di sini pulen. Iya nasi pulen. Aduh ya Allah, di Sumatera kami nggak kayak gitu. Oh iya. Nasi kami itu yang kayak nasi goreng gitu loh. Nasinya. Beras perak. Beras perak. Iya. Nah itu. Kira basi. Sedangkan ada kalau pulen itu kan gimana ya? Kami udah biasa makan yang keras-keras. Lembek-lembek gitu ya. Lembek-lembek gitu. Sedangkan pencernaan kami udah biasa yang keras. Emang gitu. Orang seberang tuh emang keras-keras. Ngomongnya keras gitu kan. Udah hidupnya pun juga keras kan. Nah, makanya apa yang kami makan pun keras-keras pula. Keras yang dimakan pun.
Nah, selain nasi ada nggak? Apalagi gitu? Pernah nyobain lalapan nggak? Lalapan, daun-daunan. Itu gimana? Kalau lalapan sih memang dari dulu emang suka ya makan suka. kayak gitu. Tapi apa ya? Cuma kalau seandainya di sana makanan masakannya otomatis beda ya. Soalnya kalau kita misalnya kayak di sini nih, kan nasi Padang. Yes. Nasi Padang di sini sama di sana tuh beda rasanya. Soalnya kan otomatis nasi Padang yang ada di sana udah mengadaptasi gimana selera orang di situ kan ya. Iya, gimana mulutnya, gimana lidahnya. Jadi di situ sih shocknya waktu makanan. Ini makanan sih yang banyak. Terus apa ya? Ngomong juga bahasa Indonesianya juga beda. Di sini biasanya aku di sana tiba-tiba di lo guein, astagfirullah, apa nih? Kamu nih berdosa kali. Tapi itu bener juga sih. Bener juga itu loh. Kayak semua daerah di logoin gak mau loh. Tapi masih salut sih. Gue salut. Gue salut serius sama orang daerah tuh yang masih aku kamu gitu loh. Masih gimana gitu kan. Bahasa ibu. Bener. Sopan lah itu istilahnya makan. Ya. Kalau seandainya kami ya di sini di kampung ya bahasanya kan ya kampung halaman. Iya. Kalau di sini tuh emang tiba-tiba nih, kalau di sana kan udah biasa lo gue kan. Coba deh ngomong lo gue di sini udah baru ke kota udah lo gue bahasanya somong banget. Dibilang gitu. Berarti kebalikannya ya kalau di kota ngomong aku kamu tuh bilang Nora. Pas sebagai ke kamu. Iya. Masuk kota. Nah. Dibilang songong banget so kota-kota, ya Allah. Oh iya, ini Meling, gue mau nanya lagi nih. Kenapa masakan Padang pakainya santan? Banyakan santan kali gitu, banyak santan. Banyakan santan. Bukan nggak pakai, pakai santan. Santan ya, nggak tahu deh. Emang pakai santan itu udah paling enak, nyes lah, mantul lah. Emang kayak gitu bikin rendang. Iya, kayaknya kalau itu nanya ke pakar budaya deh. Ke pakar budaya. Dia juga budaya. Tapi enak kan? Enak nggak sih? Enak serius. Enak. Cuman kalau orang Jawa tuh, orang Jawa makan santan tuh pantangan sih. Kita kolesterol. Iya, lebih menjaga bayangin deh. guys. Coba bayangin deh. Nggak mandang ini deh suku Jawa, suku mana sih? Tapi orang Padang kuat-kuat tuh. Ya kan udah keras hidupnya, Bang. Punya kolesterol emang, Mel? Alhamdulillahnya enggak. Jangan sampai, astagfirullah. Ya jangan sampai lah penyakit jangan sampai. Tapi kan maksud gue kolesterol tuh bisa menyerang siapa aja gitu. Iya nggak sih? Iya. Betul. Paham. Alhamdulillah sih, padahal di sini bikin rendang, bikin gulai. Itu emang nggak bisa ya kalau di sini ya di kampung emang di Sumatera Barat apalagi di daerah Meling sendiri emang kalau makanan nggak pakai kuah santan kayak gitu kayak ada yang kurang aja. Nggak bisa makanan yang goreng aja nggak bisa. Tapi kalau ngomongin rendang nih, rendang banyak ininya kan, banyak variannya gitu kan, bukan daging doang. Ada apa aja sih? Ada yang telur tuh, pernah nyobain telur, kentang. Telur. Kentang, iya kan? Apalagi tuh? Rendang, ubi. Rendang ubi yang ayam. Biasanya sih kalau di sini ya pernah yang sering dicampur itu ubi, rendang ubi dicampur sama daging kayak gitu. Soalnya jadinya lembut. Ubinya jadi nggak kerasa ubi gitu, enak banget. Jadi kerasa daging aja gitu ya kalau salah ngambil ya. Apalagi lengkuas, lengkuas tahu nggak? Pernah nggak kesana? Bukan main. Apalagi buat bekal, coy. Renyah. Kalau salah ngambil, aduh, pas buka kan, ya salah ini lagi. Salah ambil lagi. Kosong. Ya udah makan aja tuh nasi sama inian bumbu. Sama bumbunya. Tapi enak tahu. Iya. Itu udah cukup kok. Itu udah cukup loh, serius, udah cukup. Jadi itu lengkuas tuh makanan utamanya, bukan kan? Tapi kenapa ada di ini loh, di rendang. Jadi itu kan penghias. Tapi kenapa orang tuh bisa ngambil? Karena kebagian daging.
Soalnya mirip kali ya. Jadi 11-12 sama daging. Iya, cuma Itu rasanya kan beda sih. bumbunya coy, bumbu Iya, bumbu. sedep, biar bikin sedep kan. Biar makin sedep dah pokoknya mah dah. Biar makin sedep dah. Iya, oh iya, Meling. Dah. Malaysia juga kan kalau nggak salah budaya kita juga ada di Malaysia, Melayu. Kalau Meling termasuk Melayu nggak? Tapi ini setahu Meling ya. Ini setahu ya, setahu Meling itu didasarkan setahu ya, nanti nggak secara umum. Nah, jadi kalau di sana sama di sini beda ya. Sedangkan Pekanbaru ada yang Melayu kan, Sumatera Utara juga Melayu. Nah, Melayu sama Minangkabau tuh beda. Bahasanya aja juga beda. Walaupun ada kemiripan karena kami itu deket kan. Karena deket tuh Dan, karena deket bisa ada kemiripan Dan. Iya, Diem Rel. biasanya ada. Gitu. Tapi berbeda kok, nggak sama. Oh, berbeda. Mungkin ya diadaptasi apa gimana, siapa yang mengadaptasi juga nggak tahu gitu. Jadi kalau misalkan orang Jawa nikah sama orang Padang, nanti nggak punya anak keturunan dari ibunya ya? Bisa ya? Keturunan punya. Kalau dikasih ini. Allah Subhanahu Wa Taala. Silsilah marga. Kalau seandainya ceweknya Minang dan cowoknya Jawa, insya Allah dapat 2 malahan. Jawa kan dari ayah ya patrilineal. Dapat 2. Untuk bisa rel. Oke, Mel, thank you so much udah mau sharing sama kita, ya kan? Mau sharing sama kita jadi ladusing gitu dah. Maaf ya kalau omongan kita nggak enak. Udah kayak meme gue di Upin Ipin. Udah ini loh, keganggu gak nih? Udah tengah malam, wah parah nih. Duh. Menghibur banget sih ini. Kehibur ya. Semoga bisa tidur nyenyak deh ya. Udah hormon baiknya udah keluar gitu. Iya kan, udah ketawa-ketawa sama kita. Iya. Semoga nggak kapok ya Mel ya. Semoga nggak kapok, kita undang lagi nanti next time kalau ada waktu. Nggak salah lagi. Wah. Udah, emang bener-bener nih gestar ya. Thank you waktunya ya Meling ya. Thank you Meling waktunya. Oke, ya, makasih ya. Sukses terus nih untuk podcastnya. Oke, podcast apa tadi? Podcast apa yo? Kabita, oke. Dadah teman-teman. Bye. And cut.